Kembali lagi bersama saya Farim Mofi. Gimana kabar kalian semua, sehat? Bagi yang nggak sehat, ya cepetan periksa di Dokter Farim Mofi. Di sini melayani pecah jantung, retak-retak ginjal yang insya Allah keesokannya meninggoy seketika. Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film India acak-acak nehi-nehi yang berjudul Mong Ki Min. Dan jika Anda pernah menonton film John Wick, maka film ini tidak kalah jauh dengan film John Wick, yang karena adegan pertarungan dalam film ini menyajikan adegan pertarungan yang sangat-sangat epik dan brutal. Penasaran seperti apa kebrutalannya? Mari kita sambut Mong Ki Min 2024. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu bersama putranya yang bernama Kit, di mana sang ibu tengah menceritakan sebuah dongeng tentang sosok Hanuman. Konon ceritanya, di saat Hanuman masih kecil dia sangat-sangat kelaparan, sehingga ia pun melompat tinggi untuk mencapai buah mangga yang segar. Namun ternyata yang dimakan Hanuman tersebut bukanlah buah mangga, melainkan Hanuman rupanya memakan matahari. Sehingga ketika para dewa mendengar hal ini, para dewa menghukum Hanuman dengan mencabut kekuatan Hanuman. Dan sayangnya cerita di luar Nurul ini tidak berlanjut, yang karena desa yang ia miliki tiba-tiba digusur oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, kini Kit sudah tumbuh dewasa dan menjadi sebagai petarung jalanan, yang mana setiap Kit melakukan pertarungan selalu menggunakan topeng kera. Di mana alasan Kit menggunakan topeng kera karena ia sejak kecil terinspirasi dengan cerita sosok Hanuman yang diceritakan oleh ibunya dulu. Dan yang menarik adalah setiap Kit melakukan pertarungan ia selalu mengalami kekalahan. Dan ternyata pertarungan di atas ring yang kita lihat barusan rupanya sudah disetting sedemikian rupa demi kepentingan si pemilik klub malam yang bernama Tiger, agar klub pertandingan miliknya selalu ramai pengunjung, di mana Tiger menyuap Kit untuk berpura-pura kalah dalam pertandingan. Namun kali ini Kit protes kepada Tiger karena upah yang diterimanya sedikit daripada biasanya. Dan seperti yang sering kita dengar, bahwa kau yang punya uang, kau yang berkuasa. Kit tidak bisa berbuat apa-apa, malahan Kit mendapat olokan dari Tiger. Yeah, I fucking hate you. It's incredible. Di saat Kit tengah duduk di warung, tak berselang lama, informan Kit yang bernama Lucky menghampirinya dengan memberikan sebuah informasi tentang orang yang ia cari selama ini, yang bernama Queenie Kapoor. Queenie Kapoor merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan yang bernama King. Dan untuk saat ini, kita belum tahu pasti apa tujuan Kit mencari tentang informasi Queenie Kapoor. Penasarin? Penasarin? Maka dari itulah tonton videonya sampai belakang. Keesokannya, ketika Queenie Kapoor tengah duduk di sebuah kafe favoritnya, tiba-tiba ada seorang pengemis yang menghampiri Queenie Kapoor. Terlihat si pengemis ini secara sengaja menjatuhkan minuman Queenie Kapoor untuk mengalihkan perhatiannya Queenie Kapoor dengan maksud untuk mengambil dompet milik Queenie Kapoor. Dan ternyata dia adalah pencopet handal. Hal ini ditandai dompet yang ia curi barusan dengan cepat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Ya, ternyata Kit adalah orang yang mendalangi pencurian dompet tersebut agar ia dengan mudah untuk bertemu dengan Queenie Kapoor secara langsung. Sehingga pada malam hari Kit langsung mendatangi Queenie Kapoor di ruangan khususnya untuk mengembalikan dompetnya di sini.
Queenie Kapoor yang menganggap Kit hanyalah seorang laki-laki yang bernasib malang, ia pun memberinya uang sebagai imbalan atas dompetnya yang kini bisa kembali di pangkuannya. Namun di sini Kit menolak pemberian tersebut dan meminta Queenie Kapoor untuk memberikan pekerjaan di perusahaan miliknya dan memperlihatkan tangannya yang kusam sebagai tanda bahwa dirinya adalah sebagai pekerja keras. Understood. Understood. Ya, akhirnya Kit bisa bekerja di perusahaan ini sebagai pencuci piring. Dan sedikit saya jelaskan bahwa perusahaan King ini tidak hanya mengolah segala jenis makanan, melainkan perusahaan King ini juga beroperasi di bidang perdagangan yang pastinya perdagangan dimaksud di sini adalah menjual barang-barang haram, yaitu narkoboy. Selain itu juga perusahaan King ini menyediakan sebuah tempat hiburan yang dikhususkan untuk para pejabat-pejabat korup yang suka hidup senang di atas penderitaan masyarakat bawah. Sepulangnya dari pekerjaannya, Kit menyempatkan dirinya ke sebuah tempat penjual senjata. Di sana, si penjual senjata ini memperkenalkan sebuah pistol yang digunakan di dalam film John Wick. Akan tetapi, Kit tidak tertarik dengan pistol yang direkomendasikan si penjual ini dengan alasan terlalu besar dan dia menginginkan sebuah pistol yang lebih kecil. Sehingga Kit memilih sebuah pistol yang berjenis kaliber 38 karena ukurannya sangat cocok untuk digunakan dalam jarak dekat. Close is good. Pada malam berikutnya, Kit kembali bekerja sebagai biasa dan pada saat ia tengah membawakan sebuah minuman teh untuk Queenie Kapoor, muncullah anak buah Queenie Kapoor yang bernama Alfonso, di mana Alfonso ini bekerja sebagai pengedar narkoboy, sehingga jangan heran jika Queenie Kapoor sangat menghormati Alfonso, di mana Kit yang melihat Alfonso mendapat perlakuan baik dari Queenie Kapoor, ia pun mencoba mendekati Alfonso dengan membujuknya bahwa jika Alfonso ingin mendapat banyak cuan, maka datanglah di sebuah klub pertandingan dengan memasang taruhan padakan karena nanti malam Kit akan melawan Khan, di mana tujuan daripada Kit adalah supaya Alfonso bisa menaikkan jabatan Kit di perusahaan ini. Berkat Alfonso menang dari taruhannya, sehingga Alfonso kini menaikkan jabatan Kit sebagai pelayan di ruangan VIP, di mana Alfonso memperkenalkan satu persatu tamu penting yang ada di dalam sana. Dan tamu-tamu penting yang dimaksud di sini adalah dimulai dari Menteri DPR, DPRD sekaligus RT, RW, dan pejabat-pejabat yang lainnya yang suka hidup senang di atas penderitaan masyarakat miskin. Mendengar penjelasan Alfonso, Kit pun bertanya bagaimana dengan kepolisian. Apakah kepolisian diam saja melihat kelakuan busuk para penjabat ini? Alfonso pun menjawab, ya polisi juga sama-sama ikut bajingan. Kit di sela-sela waktu istirahatnya, ia pergunakan waktu tersebut untuk menjinakkan seekor anjing dengan cara memberinya bekas makanan yang sudah dibuang, serta mengajari si anjing untuk memahami apa yang diperintahkan oleh Kit. Terlepas dari itu juga, Kit waktu istirahatnya ia menyempatkan dirinya untuk belajar menembak yang baik dan akurat. Dan ternyata maksud Kit menjinakkan seekor anjing tersebut agar pistol yang ia bawa di tempat kerjanya tidak diketahui oleh alat pendeteksi. Namun Kit tetap aman membawa pistolnya di dalam sana karena si anjing selalu membawakan pistolnya melalui pintu belakang. Mungkin kalian akan bertanya-tanya apa maksud dan tujuan Kit bekerja di perusahaan ini sampai-sampai ia nekat membawa pistol yang ia beli tempo hari. Ya, jawabannya ternyata tujuan Kit adalah untuk mencari sosok jenderal kepolisian yang telah menggusur desa kesayangannya di waktu ia masih kecil. Yang ketika Kit sudah melihat bebenguk si jenderal yang bernama Rana ini korupnya, disitulah emosi Kit mulai bergejolak sampai-sampai tangannya bergetar dan karena emosinya tak terbendung lagi, terpaksa Kit harus ke WC untuk meluapkan emosinya.
Yang ketika si Rana bangsat ini menanyakan di mana barang haram bagiannya, Kid dengan cepat memberikan barang haramnya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba si Rana bangsat ini dari hidungnya mengeluarkan darah. Entah apa yang dicampur Kid di dalam barang haramnya, sehingga si Rana pun langsung ke WC untuk membersihkan hidungnya. Dan ternyata ini semua rencana Kid agar ia bisa menghabisi Rana di dalam sana. Yang detik-detik Kid akan melepaskan bidikannya, tiba-tiba ya, yang ketika Kid mulai menyadari anak buah si Rana akan masuk ke dalam sana, ia pun berniat akan kabur dari sana melalui jendela kaca. Akan tetapi ya, Kid setibanya di tempat parkir itulah ia langsung bergegas mengendarai kendaraan bajai milik Alfonso, di mana Alfonso yang menyadari bajai miliknya dibawa kabur oleh Kid. Alfonso seketika memanggil Kid saat itu juga, sampai akhirnya terjadilah kejar mengejar yang menegangkan antara pihak kepolisian dengan Kid dan Alfonso. Ya, beruntung bajai yang dikendarai tersebut berbeda dengan bajai konvensional pada umumnya, di mana bajai milik Alfonso ini rupanya sudah diedit sedemikian rupa yang salah satunya memiliki fitur turbo, sehingga kepolisian tak mampu mengejar mereka berdua. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba alhasil kepolisian berhasil menangkap Kid. Akan tetapi ketika Kid akan dibawa ke kantor kepolisian, Kid kembali murka dengan menghajar beberapa polisi yang ada di dalam mobil dan berhasil keluar dari mobil tahanan. Lalu kemudian kejar mengejar pun kembali terjadi. Tanpa sengaja Kid memasuki tempat hiburan malam, sehingga hal ini membuat pemilik tempat hiburan malam murka seketika dengan alasan Kid telah sengaja membawa kepolisian di sana. Alhasil Kid harus bertarung dengan si pemilik tempat ini. Di tengah-tengah ketegangan itulah polisi kembali menemukan Kid di dalam sana, sehingga Kid lagi-lagi harus kembali berusaha kabur dari kejaran polisi. Sampai akhirnya Kid harus terjatuh di bawah sungai akibat terkena headshotan yang dilayangkan oleh kepolisian. Ya, ternyata Kid masih hidup berkat sekelompok orang-orang baik yang menolong Kid dari kejaran polisi. Entah mereka ini siapa, namun yang pasti mereka tengah berusaha mengobati luka yang ada di tubuh Kid, termasuk mereka mencabut peluru yang masuk ke dalam tubuhnya. Keesokannya, Kid sudah berada di sebuah kuil, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang penjaga kuil yang bernama Alpa. Ini banjinya, di mana Alpa dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang disebut kelompok hijrah. Arti kata hijrah di sini berbeda dengan pengertian hijrah dalam Islam, melainkan istilah hijrah bagi kaum yang bertuhan kepada dewa-dewa adalah mereka-mereka yang mengubah karakter laki-lakinya menjadi karakter seorang perempuan, di mana Kid berniat akan pergi dari sana. Namun Alpa melarang Kid yang karena saat ini kepolisian tengah mencari keberadaan Kid. No, I won't do that. The police are looking for you. Why did you help me? You should have died from those injuries. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang tokoh spiritual yang bernama Baba Sakti. Ini dukunnya. Diketahui Baba Sakti memiliki banyak pengikut dan disukai banyak masyarakat di India. Terlepas dari itu juga, Baba Sakti sangat dekat dengan para pejabat. Hal ini ditandai si Rana Bangsat datang mengadu tentang kemunculannya Kid yang mencoba untuk balas dendam atas tergusurnya desa kesayangannya, di mana Baba Sakti yang katanya sebagai tokoh spiritual
spiritual, justru ia menyuruh Sirana untuk membunuh Kid. Nah, maka dari sini kita bisa nilai sifat Baba Sakti saat ini. Jika dalam Islam sifat Baba Sakti ini dinilai sama dengan ulama-ulama hubbud dunya, yaitu ulama-ulama yang cinta dunia. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Kid, di mana Alpa dibuat heran dengan Kid yang dari tadi pagi sampai malam ini terlihat merenung, gelisah, frustasi, dan karena Alpa penasaran, ia pun bertanya kepada Kid apa yang membuatmu terlihat gelisah. Kid pun menjawab bahwa selama ini saya tidak pernah tidur tenang karena pikirannya dihantui jeritan oleh sosok yang ia sangat-sangat cintai dari sejak kecil. Mendengar hal ini, Alpa pun membuat sebuah ramuan tradisional yang mana ramuan ini berfungsi untuk membuat seseorang bisa meluapkan atau mengeluarkan sesuatu yang ia pendam selama ini. Yang ketika ramuan itu sudah bereaksi, akhirnya Kid pun mulai bercerita dan kita akan dibawa ke masa lalu pada saat Kid masih kecil, di mana ketika itu Kid bersama ibunya tengah melihat pertunjukan wayang. Namun tak berselang lama, Baba Sakti menyuruh Sirana untuk mengusir masyarakat di sana dengan membakar rumah-rumah warga yang ada di sana. Dan ketika itu, ibu Kid tengah menyuruh Kid bersembunyi di atas loteng dan jangan pernah bersuara apapun yang terjadi kepada ibunya. Lalu kemudian muncullah Sirana bangsat di mana Sirana melecehkan ibu Kid, sehingga ibu Kid pun melakukan perlawanan. Namun Sirana berhasil menghindar hingga akhirnya ia mencabuk ibu Kid sampai tak sadarkan diri. Lalu dengan biadabnya ia membakar ibu Kid dengan hidup-hidup. Mendengar cerita Kid tersebut, Alpa dan kawan-kawan bancinya mulai mendukung tujuan Kid, yaitu ingin menuntaskan balas dendamnya kepada siapapun yang terlibat atas terbunuhnya ibunya dulu, khususnya kepada Baba Sakti dan Sirana korup, di mana mulai sekarang Kid kembali melatih pukulannya, diiringi dengan suara gendang yang dilakukan oleh salah satu kawan Alpa, di mana hal ini sebagai bentuk dukungan mereka kepada Kid. Now they are okay. Pada malam hari itulah Kid yang merasa Alpa dan kawan-kawannya sudah banyak berbuat baik kepada dirinya. Kid pun berniat akan memberikan mereka upah sebagai bentuk terima kasihnya kepada mereka. Dan karena saat ini Kid sedang tidak punya uang, ia pun akhirnya mencuri uang kotak amal dengan tujuan untuk digandakan dengan cara Kid harus kembali bertarung di bawah tanah, di mana kali ini Kid tidak lagi berpura-pura kalah, melainkan ia harus memenangkan pertarungan tersebut agar ia bisa menggandakan uang yang dia curi. Lalu uang tersebut akan dikembalikan kepada Alpa dan kawan-kawannya di sana. Looks like we got a cheeky little monkey on our end. Diketahui pada malam ini salah satu kandidat yang memenangkan pemilihan umum yang bernama Ades Joshi. Ini orangnya. Ades Joshi merupakan ketua Partai Kedaulatan di mana ia unggul dalam pemungutan suara, sehingga Joshi akan merayakan kemenangan ini dengan mengundang Baba Sakti, yang karena Baba Sakti sangat berperan besar atas kemenangannya. Ades Joshi mengingat Baba Sakti memiliki banyak pengikut, di mana perayaan kemenangan ini akan bertempat di perusahaan King milik Queenie Kapoor. Kid yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung bergegas ke sana untuk membalaskan dendamnya.
Ketika Adis Joshi tengah memberikan sambutan kepada seluruh para pendukungnya sembari mengagung-agungkan Baba Sakti di atas panggung, tiba-tiba Baba Sakti. Ya, pergerakan kita harus tertunda tatkala puluhan anak buah Baba Sakti mengepung Kid di dalam sana. Di tengah-tengah ia sedang merenung, tiba-tiba muncullah Alpha dan kawan-kawannya yang ternyata ikut membantu perjuangan Kid di sana, sehingga percekcokan pun kembali terjadi. Di tengah-tengah ketegangan itulah muncullah Queenie Kapur sembari menembak satu persatu kelompok Alpha dan kawan-kawannya. Sementara Kid berhasil bersembunyi di balik meja yang ketika Queenie Kapur tengah berkuar-kuar, tiba-tiba beruntung ada salah satu karyawan Queenie Kapur yang baik hati yang mau menolong perjuangan Kid, di mana Kid secara perlahan mengambil sebuah benda yang ada di tangan si perempuan ini. Lalu ia menghantam ibu jari milik Queenie Kapur, di mana ibu jari Queenie Kapur digunakan untuk membuka pintu lift, yang karena hanya sidik jari Queenie Kapur yang bisa membuka pintunya. Ya, setibanya di ruangan VIP, Kid harus mendapat pukulan dari si Rana, yang memang si Rana sudah menunggu kedatangan Kid di dalam sana, di mana mereka berdua akan berduel sampai meninggoy, dan mari kita sama-sama menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah berhasil menghabisi nyawa si Rana, kini sesi terakhir Kid akan berhadapan dengan si Baba Sakti. Terlihat Baba Sakti tengah duduk santai di pojok sana, di mana Baba Sakti secara perlahan mendekati Kid sembari berpidato bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Di tengah-tengah ia sedang berpidato, tiba-tiba ya, Baba Sakti yang gagah rupawan ini rupanya berpidato hanya untuk mengalihkan perhatian Kid. Akan tetapi, Kid yang sejak kecil sudah menaruh dendam, maka tusukan tersebut tidak akan memberikan efek apapun. Yang justrunya, Baba Sakti harus menerima tikaman secara bertubi-tubi, yang membuat Baba Sakti harus menghembuskan nyawanya untuk terakhir kalinya. Setelah Kid berhasil mengirim Baba Sakti ke alam baka, terlihat Kid tengah memandang potret Dewa Hanuman sambil mengingat mendiang sang ibunya. Dalam ingatan itu, memperlihatkan Kid yang masih kecil tengah bermain dengan mendiang sang ibunya, yang ketika dalam ingatan tersebut memperlihatkan sang ibu tengah terjatuh seketika. Kid mengalami hal yang sama juga. Tamat, ending yang sangat mengkiminkan. Dan untuk nasib Kid setelah menghabisi Baba Sakti, apakah Kid masih hidup atau sama-sama mereka berdua ke alam baka? Saya tidak tahu karena di film ini tidak dijelaskan mengenai nasib Kid. Yang saya tahu hanyalah janda sebelah rumah beli ikan teri, kok malah dimakan kucing lagi. Cakep. Bagi yang suka dengan Fahri Movie, ya jangan lupa datang kembali.